Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi bersama saya dan Fatih, dan pada kesempatan hari ini saya ingin membuat video terkait dengan yang sedang ramai ya teman-teman sekalian di YouTube maupun di TikTok ya, Masya Allah ya. Terkait dengan Edis TV ya, Masya Allah ya. Ini rame nih, rame banget ya saya lihat ya. Bahkan sampai ada sebuah postingan bahwa Ustadz Abdul Somad itu diedit ya dengan gimmick itu dibaptiskan gitu ya. Padahal video aslinya itu Ustadz Abdul Somad sedang bersolawat kan gitu ya, sedang menyanyikan menyanyikan syair Islam kan gitu, Islami kan seperti itu ya. Tapi digiring jadi Ustadz Abdul Somad seolah-olah sedang dibaptis kan gitu ya. Yang memposting ya dengan akun Edis TV ya kan gitu ya. Tapi kita nggak tahu, saya juga nggak tahu itu akun dia atau bukan kan gitu ya. Karena kita lihat di YouTube juga banyak sih eh, orang-orang yang bikin akun mengatasnamakan Edis TV gitu ya. Saya nggak mau ke situ sih sebenarnya sih, agak males ya. Dan juga Ustadz Ustadz Tasik Ngaji sudah memberikan juga apa namanya membuka diskusi untuk Edis TV gitu terkait dengan yang sedang terjadi kan seperti itu ya. Ya tapi saya lihat dari sisi ini ya, mental ya. Jadi teman-teman kita itu ya, teman-teman semua seperti Koh Dondi gitu ya, dan juga ada guru kita Ustadz Manahem Ali, dan banyak sekali guru-guru kita yang berdakwah melalui apologet itu ya. Itu kita juga sangat senang sekali ketika ada orang-orang yang ingin berdiskusi kan gitu ya. Tapi gitu ya. Tapi bukan melalui TikTok kan gitu ya. Kenapa nggak melalui TikTok? Karena di situ kurang yang namanya kurang apa ya? Kalau dibilang kurang afdol ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa bertatap wajah, nggak bisa bersalaman gitu dan sebagainya macamnya. Kurang adab dalam sebuah diskusi kan seperti itu ya. Ya, bukan berarti kita nggak mau, ini catat ya teman-teman sekalian ya. Bukan berarti kita nggak mau untuk diskusi sama dia melalui TikTok itu, nggak, bukan berarti itu. Tapi eh, lebih ke kenapa nggak offline aja kan gitu ya. Kenapa kita nggak jumpa aja gitu. Toh juga insya Allah, toh juga keamanan juga akan dijamin kan gitu ya. Dan juga dia nggak akan mungkin kita apa-apain kan gitu ya. Kita hanya coba untuk, kalau di tauhid itu ya, mencoba untuk apa ya, melunturkan statement-statementnya kan gitu ya. Kita bantah statement-statementnya, tapi kita nggak benci orangnya kan gitu. Kita nggak benci orangnya sama sekali, dan itu juga nggak dibolehkan dalam Islam kan gitu ya. Nah, nah ini Mas Edi sini dia nggak mau kalau diskusi itu secara apa, offline kan gitu ya, maunya online gitu ya. Saya nggak ngerti dia tujuannya apa, dan saya juga nggak ngerti ya. Mungkin dia mau dikasih apa sih, kalau di TikTok itu kan ada hadiah-hadiah apa, nggak ngerti saya juga ya. Tapi yang lebih elok kan harusnya offline ya. Nah, sudah dibahas juga oleh Ustadz Tasik Ngaji bahwa diskusi offline ditantang lah ibaratnya seperti itu ya. Tapi jauh lebih daripada itu, saya sih lebih tertarik ya. Karena saya ini orang yang masih belajar, jadi saya tertarik dengan apa yang selalu dia ulang-ulang dalam statementnya itu. Seperti dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh orang-orang Muslim kan gitu ya. Dan itu sudah saya bahas juga sih kemarin bahwa ya nggak ada sama sekali benar, itu nggak ada sama sekali benarnya kan gitu ya. Karena nggak ada datanya gitu. Nah ini kebiasaan dia nih, nggak pernah ngasih data gitu, bahwa misalnya gini, dalam Al-Quran Allah bilang, dalam Al-Quran ya, surat Toha ayat 14, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah mengatakan demikian, sesungguhnya saya ini adalah Allah, kata Allah kan gitu ya. Dan kamu harus sembah saya gitu. Itu statement jelas bahwasanya dia, Allah adalah Tuhan, dan menyuruh hambanya untuk menyembahnya kan gitu ya. Sedangkan di dalam statement Rasulullah nggak pernah ada yang demikian kan gitu ya, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dia, nggak pernah menyuruh umatnya untuk menuhankan dia. Bahkan Rasulullah itu menentang orang-orang yang menuhankan manusia.
ataupun menuhankan yang lain selain Allah, kan gitu. Dakwahnya Nabi itu selama 13 tahun di Mekah ya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, kan seperti itu. Jadi statement ini nggak berdasar menurut saya, nggak ada dasarnya. Kalau emang berdasar, tunjukkan mana datanya di mana Rasulullah itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan menyuruh seluruh pengikutnya untuk menyembahnya. Nggak ada, nggak, bahkan ya, bahkan statement yang tadi saya bilang di surat Toha ayat 14 itu nggak akan pernah ditemukan juga di dalam agama saya sebelumnya. Nggak pernah itu Tuhan Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya diri dia adalah Tuhan dan suruh menyembahnya, gitu, nggak ada. Itu boleh dicek, silakan cari aja, kan gitu. Nggak ada statement yang percis ya, bukan berarti ini memaksakan, tapi memang nggak ada yang demikian yang Tuhannya Nabi bisa mengakui dirinya Tuhan dan juga untuk menyuruh untuk menyembahnya, itu nggak ada, kan gitu. Jadi statement ini nggak berdasar dan sudah saya bahas juga di video sebelumnya, dan saya rasa ini menjadi hanya sebuah lelucon belaka ya. Jadi kita bahkan ini untuk kalangan kami internal ini melihat bahwasanya di sini seperti stand up comedy, kan gitu ya. Dia ya lucu aja gitu. Kalau ada muslim yang taraf berpikirnya mungkin sudah naik ya, insya Allah mungkin akan menganggap statement Edis ini ya sampahan gitu ya. atau apapun lah. Tapi kalau yang dengar ini sayangnya yang baru belajar Islam ini, kadang-kadang yang sangat disayangkan. Jadi jangan sampai teman-teman yang masih belajar mungkin terpengaruh dengan statement begini gitu. Kita cari datanya baru ibaratnya boleh meyakini. Tapi kalau nggak ada datanya, mending jangan, kan seperti itu. Dan yang kedua, ini yang terakhir mungkin yang saya ingin tanggapi di dalam video ini ya, terkait dengan dia ini selalu mengulang-ulang ya terkait statement yang dia bilang bahwa di dalam Islam itu dibolehkan berbohong dalam 3 hal, gitu ya. Wah, ini selalu dia berulang, dan ini statement ini ya atau dalil ini dia selalu andaskan kepada muslim ya yang kiranya ada celah sedikit, no kan bohong, no kan. Dia selalu landaskan itu kepada orang yang seperti itu. Gitu loh. Dalam hal apapun, bahkan bukan hanya padahal kan ada syaratnya 3 hal kan gitu ya. Tapi ketika ada muslim misalnya dia salah ngomong atau salah apa, dia bakal bilang, nah itu muslim dibolehkan berbohong oleh Nabi Muhammad dalam 3 hal gitu. Padahal konteksnya itu dia lagi nggak berbohong dalam konteks 3 tadi, kan gitu ya. Saya pernah ngeliat videonya itu sangat lucu banget ya. Padahal itu sebuah hadis yang di mana Rasulullah mengatakan bahwa boleh berbohong dalam 3 hal. Ini adalah sebuah ibadah artinya gini, maksudnya Rasul pernah mencontohkan ini kepada ketika masih hidup, kan gitu ya. Artinya yang pertama adalah bohong dalam peperangan gitu ya. Berbohong dalam peperangan ini dianggap sebagai strategi ya untuk mengalahkan musuh dan untuk melindungi umat Islam. Coba andaikan gini ya, andaikan kita jujur sama musuh, musuh, pasukan kita ada 300 nih. Sedangkan musuh pasukannya 1000. Kira-kira musuh bakal berani nyerang nggak? Berani. Ya makanya gitu. Kita nggak boleh jujur dalam hal berperang, nggak boleh. Nggak boleh lah. Bahkan bukan, coba silakan aja riset di beberapa negara. Boleh nggak mereka perang tuh membocorkan rahasia internalnya? Ya nggak boleh. Gitu loh. Ini nggak ada yang jujur dalam perang, itu nggak ada. Justru karena itu melindungi kita, kan gitu ya. Makanya di dalam Islam itu nyawa nomor utama, kan gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, dan itu boleh dan itu logis menurut saya. Gitu loh. Apa yang salah dalam berbohong dalam perperangan gitu ya? Jangankan bohong dalam perperangan, main game aja kadang kita bohong gitu ya. Kadang kita bohong, kadang kita pura-pura nggak jago di depan lawan kita, kan gitu. Itu normal aja sih dan sebagainya macamnya. Dan itu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan yang bertikai kedua belah pihaknya. Ini yang saya nggak tahu dia nih bahas apa enggak sih konteksnya, kan gitu. Dia selalu menisbatkan umat muslim itu boleh berbohong. Padahal kan cuma 3 yang dibolehin, kan gitu ya. Tapi dia selalu menisbatkan ke yang halal yang lain, kan gitu ya. Nah, yang kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Nah, berbohong untuk mendamaikan 2 pihak yang berselisih dibolehkan karena tujuannya untuk menciptakan perdamaian. Nah, saya ambil contoh misalnya ya. Masa ini kayaknya nggak perlu dicontohin untuk orang-orang yang udah dewasa harus sih, kan gitu ya. Ada seorang
A ribut sama B ribut kan gitu, dan ini nggak kelar-kelar gitu, sampai bahkan sampai membunuh. Apa solusi tengahnya? Coba. Sedangkan yang A pengennya dia minta maaf, yang B juga pengennya si A ini minta maaf sama yang B. Apa solusinya? Kan harus ada orang ketiga, nggak mungkin mereka mau minta maaf satu sama lain kan gitu ya. Ya udah orang ketiga hadir bilang, si B udah minta maaf sama lu, cuma dia malu kan gitu ya. Yang ini juga disampaikan damai. Karena memang mendamaikan itu kan tujuannya mendamaikan kan gitu kan. Dan itu logis gitu. Kalau seandainya nggak ada orang ketiga ya, nggak ada orang ketiga dalam situasi tadi, mungkin orang itu udah saling bunuh membunuh kan seperti itu. Itu logis banget. Kalau saya rasa ya kalau Mas Edi sini nonton ya, dia punya keluarga pastilah saya yakin. Terus ibunya berantem sama istrinya. Nah coba gimana? Mau diemin aja gitu? Nggak boleh. Udah kan nggak boleh bohong. Misalnya ibunya bilang, oh dasar istrinya itu misalnya malas di rumah gini misalnya gitu. Dan istrinya bilang, ibu kamu tuh rewel gini. Nah, coba saya mau tantang gitu, mau jawab apa coba? Apa mau jawab jujur? Iya kamu tuh malas itu. Ya nggak mungkin. Makanya ini ada contoh dari Rasulullah ya begini kan gitu, mendamaikan kedua belah pihak untuk biar supaya damai kan gitu. Itu logis dong. Nggak ada yang berselisih di dalam kenormalan manusia, itu nggak ada. Dan terlebih lagi itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, nah ini yang terakhir ya, eh berbohong kepada pasangan untuk menyenangkan hati. Ya, that's it. Tiga tadi ini aja kan gitu ya. Berbohong kepada pasangan seperti suami istri dibenarkan jika tujuannya untuk membuat pasangan senang dan meningkatkan rasa kasih sayang gitu ya. Kalau dia punya istri, ya, saya nggak tahu dia punya istri apa enggak. Terus istrinya masak gitu ya, buat dia. Ya. Tiba-tiba masakannya asin banget misalnya, nggak enak gitu lah, dan sebenarnya nggak enak banget. Mau jawab enak apa enggak itu si Edis itu kepada bininya, kan nggak boleh bohong nih. Kalau emang misalnya lu berpegang teguh sama kejujuran, oh silakan coba jujur, mampus lu nggak akan pernah dimasakin lagi kan itu. Nggak gitu konsepnya gitu loh. Ya itu dibolehkan kan gitu ya, sayang hari ini aku cantik nggak, cantik banget gitu, itu boleh banget, boleh kan gitu, karena itu nggak ada yang menyelisihi syariat kan gitu. Justru ketika kita bilang istri kita masakannya enak gitu, istri kita cantik, itu justru menyenangkan hatinya kan gitu ya. Apakah nanti ya, karena perempuan ini nggak bisa kita paksakan kan gitu, seperti hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah berkata bahwasanya wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok kan gitu ya. Kalau seandainya kita paksa dia akan patah kan gitu. Coba, makanya saya bingung sama orang ini ya. Dia punya keluarga apa enggak? Nah, ini ada catatan nih. Ini penting banget. Meskipun berbohong dalam tiga hal ini keadaannya diperbolehkan, tetapi perlu diingat bahwa berbohong itu tetap harus bertujuan untuk kebaikan dan tidak menyelisihi syariat. Itu tanda itu. Ulama tuh yang mengatakan demikian kan gitu. Dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah. Jika tujuan ingin dicapai dan dapat dicapai tidak tanpa berbohong, maka sebaiknya nggak usah berbohong. Kan gitu poinnya. Nah, maka ini yang ingin saya bahas di dalam video ini ya. Jadi poinnya itu dalam tiga hal, berbohong dalam tiga hal itu boleh dipakai dengan hal yang seperti ini aja, nggak yang lain-lain kan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang saya bikin bingung ya, dia selalu menisbatkan umat muslim itu kalau sedikit berbohong ya dilandaskan dengan hadis ini. Nah, itu yang salah. Saya sih pengen ketemu ya sama dia ya. Bahkan kalau emang nanti ada debat offline, saya juga insya Allah akan coba ikut ya. Bahkan saya insya Allah siap juga jadi moderatornya gitu ya. Dan untuk membawakan acaranya gitu insya Allah. Mungkin itu sih dari saya sih dari video ini, dan mudah-mudahan kita sebagai umat muslim tidak terpengaruh sedikit pun ya dalam statement-statementnya dia, dan mudah-mudahan juga Allah berikan hidayah kepada Edis. Semoga Allah berikan kelunakan hati untuk bisa menerima Islam insya Allah itu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.